Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hasanah, Komplek Reni Jaya, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 23 November tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 1. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Muhadzab. Ini kitabnya ya. Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i pada halaman ke-15 ya. Masih dalam subjudul Babu Niyatil Wudu. Tetapi untuk niat yang ini kaitan dengan soal bagaimana kalau ada orang niatnya mendua. Ya. Sebelum wudhu kadang-kadang orang niat puasa Senin Kamis sambil membayar utang. Karena seminggu menstruasi lalu di luar Ramadan puasa Senin Kamis tapi kemudian niatnya bayar utang. Kalau dua jenis hukum yang berbeda, bayar utang itu kan wajib ya. Bayar utang puasa wajib. Senin Kamis sunnah. Kalau kategori hukumnya beda, itu tidak bisa digabung. Karena kategori hukumnya beda itu. Tapi kalau sama-sama sunnah, misalnya puasa Senin Kamis kebetulan pada hari Kamisnya itu bertepatan dengan hari itu Ayyamul Bid. Hari-hari putih, hari-hari tanggal bulan terang itu. Misalnya pas bertepatan dengan tanggal 13 atau 14 begitu. Itu masih boleh karena sama-sama sunnah. Ya. Sama juga ada yang menjelaskan kalau orang sudah sangat biasa menjalankan tahiyatul masjid, sementara waktunya tinggal 3 menit menjelang iqamah, lalu dia hanya sholat qobliyah subuhnya. Itu insya Allah pahala yang biasa dilakukan tahiyatul masjid tercover dengan qobliyah subuhnya itu gitu. Kalau sudah terbiasa. Orang yang sudah rutin sekali tahajud, suatu saat absen karena ya mungkin terlalu letih tidak bangun, maka tidak bangun pun kalau sudah rutin itu tetap dikasih pahala sholat tahajud. Kalau sudah rutin, tapi kalau nggak pernah lalu dia niat, ya hanya niat doang, nggak pernah bisa menjalankan. Nah di sini uraian dalam kitab ini, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Fa inna wat taharatal mutlaqata lam yujzi atau lam yajuzhu. Kalau ada orang berwudu niatnya toharoh saja. Saya niat wudu karena toharoh itu. Itu menurut pendapat Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini tidak memadai. Karena toharoh kan 2 macam. Toharoh dari hadas kecil, toharoh dari hadas besar. Kalau dia hanya niat toharoh, itu toharoh yang mana? Harus takyin, harus jelas gitu. Itu
Penjelasannya li'annat thaharata qad takunu an hadatsin wa qad takunu an najasin. Karena thaharah itu ada kalanya berfungsi untuk menghilangkan hadas, ada kalanya berfungsi untuk menghilangkan najis. Jadi kalau hanya thaharah saja tidak bisa. Gitu. Karenanya falam tasihha niyatun mutlaqatun. Tidak sah kalau niatnya mutlak begitu, tidak dispesifikkan, tidak ditakyinkan thaharahnya apa gitu ya. Karenanya kemudian nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Itu kalau dilafadzkan saya niat wudu karena menghilangkan hadas, bukan karena menghilangkan najis. Jadi kemutlakan itu tampaknya kemutlakan antara najis dan hadas gitu. Tidak sah kalau hanya dimutlakan menghilangkan mau niat toharoh saja gitu. Itu dalam hal wudu begitu ininya. Lalu wa in nawat toharota lis sholati auli amrin la yustabahu illa bit toharoh kamasil mushafi wa nahwihi ajzahu. Tetapi kalau ada orang berwudu dengan niat toharoh untuk sholat atau toharoh untuk melakukan sesuatu yang memang anjurannya berwudu, maka sah. Seperti misalnya menyentuh mushaf itu. Ini kita kalau zaman dahulu orang-orang masih apik ya, ulama-ulama juga apik. Bawa Quran gitu, mushaf itu wudu dulu. Kalau sekarang anak bawa Quran udah nentengnya pakai tangan kiri begini. Itu mushaf Al-Quran loh. Jangan sembarangan. Jadi di bawahnya paling tidak begini. Di atas dada. Gitu. Anak-anak sekolah itu kadang-kadang sembarangan. Kecuali dalam tas yang isinya macam-macam ya silakan. Tapi kalau nenteng Quran tuh begini. Makanya musabaqah tilawatul Quran, kebetulan besok saya mengantar rombongan UIN se-Indonesia. Saya kebetulan diberi amanat untuk menjadi kepala ma'had UIN Jakarta. Masing-masing UIN ada ma'had, ada pesantren. Di UIN Jakarta ini ada pesantren 6 bangunan, 6 mabna. Nah, mengirim 4 delegasi, 1 tilawatul Quran, yang kedua sarhul Quran, yang ketiga penelitian atau penulisan karya ilmiah Al-Quran, dan yang keempat adalah qiraatul kutub, membaca kitab kuning. Dilombakan di Lombok. Saya harus mengantar karena delegasinya ada 8 orang dan beberapa yang lain. Itu dalam hal musabaqah tilawatil Quran itu bukan hanya membacanya bagus, tapi adabnya, adab membawa mushafnya, duduknya, dan seterusnya bagian dari yang diteliti, bagian yang dinilai gitu ya. Nah, jadi orang berwudu niat untuk sholat atau niat untuk supaya afdol membaca Al-Qur'annya atau memegang Al-Qur'annya, niatnya 2 begitu, sah. Ya, karena jelas-jelas ditakyin mengenai untuk menghilangkan atau untuk supaya sah menjalankan sholat dan supaya afdol atau katakan sah dalam menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Atau yang lain-lain ya, supaya afdol iktikafnya, supaya afdol kondisinya terus dalam keadaan berwudu gitu. Itu begitu itu boleh. Gitu. Yang enggak boleh saya niat wudu toharoh. Toharoh dari mana? Dari apa gitu. Tapi kalau niat wudunya tadi supaya sah iktikaf, supaya afdol membaca Al-Quran dengan wudu, supaya terus kondisinya dalam keadaan wudu, dan supaya saya sah sholat, itu masih sah. Gitu. Karena statusnya sama itu. Statusnya sama untuk menghilangkan hadas dan afdol dalam menjalankan berbagai jenis ibadah yang perlu wudu gitu.
Ya, jadi kita dijelaskan oleh pengarang kitab ini dengan kalimat begitu. Ini tentunya ada hadis-hadisnya. Kitab fikih bukan asal ngomong aja, bukan omon-omon, pasti ada hadisnya. Ya, ada dalilnya. Alasannya li'annahu la yustabahu ma'al hadath. Karena memang tidak dinyatakan sah sholat tanpa wudu. Tidak la yustabahu ma'al hadath. Sholat itu tidak diperbolehkan kalau tetap masih punya hadas. Ya, orang itu punya hadas kalau batal wudu. Sudah wudu tertidur, batal. Sudah wudu sentuhan dengan ajnabi. Ajnabi itu wanita yang halal dinikahi. Juga batal. Yang halal dinikahi siapa? Ya selama bukan ibu kandung, saudara kandung, bibi, keponakan, itu semuanya ajnabi. Seorang yang halal dinikahi. Pertanyaannya, istri itu halal dinikahi nggak? Halal kan? Istri? Nah, karenanya suami istri jabat tangan itu batal wudunya. Jadi kalau ada orang yang habis sholat terus salaman gitu, itu berarti nggak paham dia. Karena apa? Karena anjuran habis sholat fardu kan sholat ba'diyah, kecuali subuh dan asar. Tetapi dia udah salaman sama istri, berarti kan udah nggak bisa sholat lagi, kecuali wudhu lagi begitu. Nah, jadi ini memang ikhtilaf. Ada yang mengatakan nggak batal. Ya, kenapa? Ya karena katanya dulu Rasulullah mau sholat sudah wudhu, mencium salah seorang istrinya tanpa wudhu lagi. Katanya begitu. Ada keterangan begitu. Tetapi setelah diteliti ternyata kejadian itu sebelum ayat tentang perintah wudhu turun. Gitu. Jadi begitu antara lain alasan ulama-ulama Syafi'iyah itu. Memang begitu. Jadi kajian ini cukup detail gitu ya. Fa'idha nawat toharota lidalika tadammanat niyatuhu raf'al hadas. Kalau seseorang niat toharoh dengan yang demikian maka sudah terkandung di dalam niat itu untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau orang mau niat toharoh itu ya di situ toharoh itu untuk menghilangkan hadas. Sudah tercakup dalam kalimat toharoh, ya. Tapi tadi toharoh yang niatnya untuk sholat, untuk apa gitu. Jadi itu alasannya ya. Jadi ini mengenai ganda niat dalam berwudu. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian para jamaah, fa inna wat toharota li qiraatil Qur'ani wal julusi fil masjid wa ghairi dzalika mimma yustahabbu lahu toharoh fa fihi wajhani. Nah, ternyata ada uraian lebih lanjut terkait seseorang yang niat wudu untuk membaca Al-Qur'an dan untuk i'tikaf dalam masjid. Jadi niat wudu untuk supaya sah baca Quran dan i'tikaf gitu. Ternyata ada dua pendapat. Ada dua uraian gitu ya. Ahaduhuma salah satu dari kedua uraian itu annahu la yujzi'hu li annahu yustabahu min ghairi taharatin. Menurut sebagian atau pendapat yang pertama itu tidak memadai niat wudu untuk dua hal itu. Kenapa? Li annahu yustabahu min ghairi taharatin. Karena baca Quran dan i'tikaf itu tetap sah tanpa wudu. Itu masalah adab saja katanya. Sehingga kalau orang berniat wudu dengan niat dua tadi, supaya satu sah baca Quran dan sah i'tikaf, dua-duanya disebutkan dalam batin niat, itu malah tidak memadai. Karena kenapa? Alasannya baca Quran dan iktikaf itu enggak wudu juga enggak apa-apa gitu. Kok dia niatnya untuk
untuk supaya sah, lalu tidak wudhu aja nggak sah begitu. Itu alasan pertama yang mengatakan tidak memadai. Gitu. Ya. Para jamaah, kita bahas yang ringan-ringan aja lah. Tapi ringan juga penting ini soal wudhu ini. Orang sholat tanpa wudhu nggak sah. Ya. Dan orang dianjurkan untuk selalu dalam keadaan berwudhu. Gitu. Ya. Kemarin malah ada tanya itu tentang mayat. Bapak yang tanya kemarin, mayat wudhu. Ya mayat wudhu itu bagus, tapi seandainya batal ya nggak usah dipikirin, dia nggak mau sholat lagi. Betul ya? Mayat batal wudhu dipikirin, yang dipikirin yang mau sholat itu, dia udah mati. Jadi sampai ribut dulu, saya ledekin, kalau gitu nggak usah digotong. Biar jalan sendiri kan nggak mungkin juga kan. Nah, jadi kadang-kadang suka lucu itu saking ilmu itu detail tapi membahasnya dengan kepala dingin. Apa namanya sambil humor gitu. Jangan terlalu serius, kalau serius nanti bisa kenceng-kencengan itu. Namanya soal fikih gitu ya. Ya. Pendapat mana saja diikuti, yang penting ada dalilnya silahkan gitu. Jadi begitu mestinya ya. Sama dengan ngaji kita ini. Ngaji ini kan kayak sama dengan ke warung. Mau warung Sunda, mau warung Padang, mau warteg, mau silahkan saja. Kalau memang nggak selera warteg ya sekarang sesekali ke warung Padang. Kalau nggak selera dengan warung Padang mungkin ke ketupat sayur yang di sini. Itu. Jadi tergantung sudah. Ya. Yang penting pengurus masih sepakat ada taklim gitu kan. Nah, siapa saja jamaahnya silahkan gitu. Itu menjadi enak begitu itu. Kalau perlu dalam Ramadan itu sholat taraweh 2 macam silahkan. Kan begitu. Di Masjid UIN, di Masjid mana Baitul Quran, termasuk di Masjid Pondok Indah, Masjid Biru, itu sholat tarawehnya 2. Ada yang 8, nanti kemudian ada yang lanjut 23 gitu. Kalau di sini kan ketat harus 8 saja kan? Karena semuanya pengen ikut Nabi, padahal bukan ikut Nabi itu karena pengen sedikit gitu. Kalau Nabi 8 rakaat panjang-panjang Pak. Ya, nah kalau kita kan udah 8 rakaat bacanya qul Allah sama inna atoina lagi. Ya, nah jadi baik, jadi kita lanjutkan. Tadi katanya pembahasannya begitu itu. Wathani yang kedua, yujziuhu, sah-sah saja itu mau niat apa saja wudu itu gitu ya. Yang penting lirafil hadasi gitu ya. Kenapa li'annahu yustahabbu lahu alla yaf'ala dzalika? Karena disunahkan untuk tidak melakukan hal itu wa huwa muhditsun. Tidak disunahkan untuk melakukan hal itu, tidak disunahkan baca Quran dan tidak disunahkan untuk iktikaf kalau tidak punya wudu. Kan memang begitu. Nah, sementara tadi dikatakan ya enggak wudu atau enggak apa ya sah-sah saja baca Quran baca aja. Lah, dengan demikian sebetulnya enggak ada masalah. Kalau ada pendapat-pendapat yang agak moderat gitu enggak, Pak? Itu Gus Baha aliran moderat banget itu. Kalau ngaji sama Gus Baha aliran moderat banget itu. Ya, beliau selalu mempermudah selama masih ada. Dan Rasulullah memang begitu. Rasulullah juga kaitan dengan memilih 2 hal, maka akan dipilih yang paling mudah beliau lakukan. Jadi agama ini jangan terlalu mempersulit gitu ya. Ya. Cuman kalau yang sudah konkret ya nggak bisa dibantah. Misalnya kalau masalah baca Quran, masalah iktikaf nggak wudu ya selama ada yang mengatakan sah silahkan saja. Tapi kalau selama ini sudah melakukan wudu waktu mau baca Quran, kok tiba-tiba nggak wudu, rasanya nggak srek, rasanya nggak tepat gitu. Nah, wudu kalau begitu, karena yang namanya dosa itu sesuatu yang hati ini memberontak gitu. Kalau hati sudah nggak enak, ya jalankan wudu gitu. Tetapi bagi yang memang sulit, misalnya apa? Misalnya di sekolah gitu ya, diwajibkan baca Quran sementara dia belum wudu, baca aja sudah.
Ya, itu adab sebetulnya mengenai wudu untuk membaca Quran wudu itu. Ya. Dulu kan ada Quran yang zaman dulu ini, sekarang nggak ada lagi ya. Quran yang ditulis di sini kalimatnya itu la yamassuhu illal mutahharun kan gitu. Di sampulnya ini la yamassuhu illal mutahharun. Tidak layak ini. Di sampulnya Quran ini suka dulu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran ini kecuali orang yang telah berwudu. Itu artinya tuh. Tapi yang lain bilang, oh itu mutahharun diartikan berwudu itu yang enggak tepat. Nah, terus apa? Kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, disucikan itu apa? Para malaikat. Tidak bisa menyentuh Quran yang di Lauh Mahfudz kecuali para malaikat. Jadi pemahamannya sudah beda-beda. Ya. Kalau semuanya sepakat bahwa mutahharun itu orang yang berwudu, berarti semua harus wudu. Tapi kan tidak sepakat. Mengartikan mutahharun itu apakah orang berwudu atau tidak. Nah, tapi kalau yang umumnya orang sampai ditulis dalam sampul Quran, dalam punggung Quran ini, berarti apa? Memang anjurannya berwudu. Nah, anehnya kalau ada cuilan atau robekan Quran, kececer di pinggir jalan atau di bawah-bawah, saking tidak bolehnya menyentuh tanpa wudu, akhirnya karena orang tidak berwudu, didiemin aja di bawah. Lah itu kacau juga itu. Ya, tetap aja diambil, jangan sampai keinjek-injek, walaupun yang ngambil belum wudu kan harusnya begitu. Tapi enggak, sampai pakai galah. Lah pakai galah malah lucu lagi. Ya robekan Quran kayak emang najis dia. Ya najis lu aja. Ya saking belum pahamnya itu, wah dipakai galah lah gimana sih? Itu suruh adab malah gak beradab kan? Malah lucu jadinya gitu. Nah, jadi ini persoalan memperlakukan Al-Qur'an itu dulu kalau jatuh, itu sama diangkat gini. Ya. Nah, kalau habis ngaji dikecup. Saking kita nih cinta pada Al-Qur'an gitu ya. Lah belum lama ada pejabat Kementerian Perhubungan apa ya? Pejabat. Kalau nggak salah Kanwil apa gitu. Itu bersumpah tidak akan selingkuh lagi. Berani nginjek Quran. Lah dia injek juga itu Quran. Akhirnya saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya atas nama MUI untuk menyatakan apakah ini melanggar penodaan agama atau tidak. Awalnya saya bersikeras, melanggar jelas ini. Wong dulu aja kita kalau Quran jatuh sampai 7 kali begini, udah kita kalau senyum, ini diinjek. Nah, saya awalnya begitu. Begitu saya ngelihat videonya lengkap, kan yang diviralkan yang tidak lengkap. Ternyata video lengkapnya itu dipaksa sama istrinya. Ayo kalau berani pokoknya injek Quran, dipaksa sama istrinya. Akhirnya yang ditangkap istrinya itu akhirnya. Begitu, oh kalau gini nggak bisa. Ini pejabat ini tidak bisa dihukum karena apa? Karena dalam tekanan. Dipaksa mau diviralkan oleh istrinya, ternyata viral juga. Yang diviral istrinya nggak kelihatan. Begitu kelihatan video lengkap, oh kalau gini yang dihukum istrinya. Akhirnya betul, istrinya yang dihukum. Omongan saya dipakai oleh Polri itu. Jadi sekali kalau ada soal-soal penting memang saya diminta keterangan kaitan dengan soal pidana Islam itu, penodaan agama itu. Jadi awalnya bersikeras saya. Oh, tapi ternyata kalau gini sih enggak kena dia. Karena apa? Karena dipaksa oleh istrinya. Ya. Kalau perlu istri ini tangkap, akhirnya diperkarakan istrinya itu. Nah, jadi karenanya kalau bersumpah jangan yang aneh-aneh. Bersumpah sampai berani nginjek Quran itu. Kan kacau itu. Bersumpah itu cukup dengan wallahi, tallahi atau billahi. Cukup. Kalau memang mau serius sumpahnya pakai itu. Ya tapi orang-orang itu sumpah jabatan, wah Quran diginiin, pakai rohaniawan gitu. Tapi dia bilang bukan wallahi, bukan demi Allah, insya Allah. Wah, saya tidak akan korupsi selama menjabat. Insya Allah, korupsi juga. Waktu sumpah dia insya Allah, Allahnya agak keras, tapi
Orang pada ngomong insya Allah, dia orang pada ngomong demi Allah, dia sendiri insya Allah lah. Oh emang niat ya. Dari awal dan niat mau korup kan gitu. Nah, jadi kalau korup ya nggak dosa ya, dosa nggak? Katanya nggak dosa karena niatnya insya Allah. Nah, emang dasar orang mau nyari aman, tetap aja. Nah itu jadi begitu. Fa'idha nawat toharota lidzalika tadommanat niyatu raf'al hadath. Nah, jadi itu sudah mencakup niat yang seperti itu untuk menghilangkan hadas. Karenanya sudah sah. Wa inna wa bi toharotihi raf'al hadathi wat tabarrudi wan tanadzufi soha wudu'uhu alal mansus fil buwaiti. Dalam fatwa Al-Buwaiti, Imam Al-Buwaiti ini salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Kalau ada orang niat wudu atau orang berwudu dengan niat menghilangkan hadas yang pertama, yang kedua berniat supaya adem, yang ketiga berniat supaya bersih, tetap sah. Bersih dari apa kotoran apa gitu, belek-belek mata, kemudian juga biar adem karena musim panas gitu. Sambil memang niatnya mendua tadi, menduanya apa? Menghilangkan hadas, ngadem, sama menghilangkan debu-debu dalam wajah kita, sah gitu. Nah berarti selama masih ada saya ini mendapat yang enak itu gitu. Jadi sah gitu. Alasannya li'annahu nawa raf'al hadathi wa dhumma ilaihi ma la yunafihi. Ya, alasannya ya memang itu semuanya itu dalam rangka menghilangkan hadas walaupun termaktub menghilangkan debu, menghilangkan kotoran segala macam. Itu. Wa min ashabina, tetapi memang dari setengah ulama-ulama kami mazhab Syafi'i, man ada orang qala yang berpendapat yaitu la yasihhu wuduhu, tidak sah wudunya karena niatnya harus pakem, harus niat satu toharoh saja menghilangkan hadas. Dia kan niat toharoh, niat ngadem, niat membersihkan kotoran, debu-debu. Pendapat lain gitu ya. Artinya orang itu jangankan orang lain, orang satu juga kadang-kadang pendapatnya beda. Makanya pendapat Imam Syafi'i waktu di Irak itu berbeda dengan ketika beliau di Mesir. Waktu di Irak kan nggak terlalu banyak air. Begitu sampai ke Mesir, lihat air melimpah sungai Nil kayak begini, akhirnya ukuran sahnya wudhu itu berbeda. Ya itu berarti kan dipengaruhi oleh lingkungan, ya dipengaruhi oleh milieu atau tempat tinggalnya. Jadi sampai seperti itu. Pendapat fikih ada kaitannya dengan soal lingkungan, ada soal pemahaman terhadap ayat dan lain-lain. Ya, karena memang begitu. Ini contoh saja ya. Satu hadis menimbulkan pendapat yang berbeda. Dulu ketika Rasulullah alaihissalam diminta oleh seseorang, oleh beberapa orang supaya memberikan obat flu. Demam itu orang-orang itu ada 7 orang demam tinggi di Madinah. Nabi bilang, kalian pergi ke lembah sana, itu ada unta-unta punya kaum muslimin di Baitul Mal yang sedang banyak susunya. Anda peras, lalu Anda campur dengan kencingnya, minum. Itu petunjuk Rasulullah itu dilakukan betul. Orang itu semuanya minum susu dan kencing unta dicampur, sembuh itu dari batuknya, dari penyakit. Nah, itu dulu waktu zaman belum ada apotik. Ya, dulu waktu belum ada apotik K24 dan macam-macam. Itu. Nah, kalau sekarang ada orang umroh minum kencing unta diviralkan. Wah, ini obat zaman Nabi lah. Zaman sekarang kencing unta itu. Yang bener aja. Sekarang obat macam-macam, dokter lebih tahu. Ada yang macam-macam lah obat flu itu. Masa hari gini pakai kencing unta itu? Alasannya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Oh itu orang-orang yang minum kencing unta yang sembuh itu, akhirnya berniatnya beda itu. Ngelihat orang-orang yang jaga
kaum muslimin Baitul Muslimin ini, Baitul Mal ini, anak-anak kecil berubah niat. Yang tadinya hanya minta obat, akhirnya apa? Anak-anak kecil yang menjaga itu dibunuhin, ada yang dimutilasi, dirampas semua untanya itu. Langsung Allah menelpon Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kejar orang itu tuh, jangan disisakan. Sampai turun ayat dalam surat Al-Maidah ayat 45 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sesungguhnya orang-orang yang menyerang Allah dan Rasulnya dan melakukan perbuatan merusak di muka bumi karena memutilasi orang-orang itu yang pada jaga itu, lalu merampas, itu hanya layak dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Karena perbuatannya begitu. Itu Rasulullah mau mobilisir massa untuk kemudian mengejar itu enggak dalam hitungan jam. Langsung tertangkap dan dihukum karena apa ya? Karena itu. Lah, ini bukan itunya yang maksudnya. Maksudnya satu hadis tentang kencing unta tadi, orang berdiskusi di dalam kitab-kitab. Oh, kalau begitu kencing unta enggak najis. Itu yang utama begitu. Yang kedua bilang, ya yang enggak najis bukan hanya kencing unta, terus apa? Itu semua binatang yang makanannya kayak unta, itu enggak najis. Gitu. Lalu yang lain bilang, ya tetap najis, tapi karena ini berobat boleh. Nah, jadi kan satu hadis tapi pendapatnya macam-macam itu. Diskusi para ulama itu seperti itu. Jadi karenanya kalau ada ikhtilaf pendapat ulama terkait satu hukum, jangan heran. Ya, jangan heran. Yang benar yang mana? Yang benar yang mengikuti pendapat salah satunya. Gitu. Kunut subuh ini. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ya, kalau begitu mau kunut sah, mau enggak kunut juga sah. Ya enggak sah yang apa? Ya enggak sholat subuh. Itu yang enggak sah itu. Ayo, kunut sah, enggak kunut sah gitu. Ya enggak sah, ya enggak sholat subuh. Jadi artinya pendapat itu diterima saja. Keterangannya begitu. Nabi juga memang pernah kunut, Nabi juga pernah enggak kunut. Nah, silakan saja. Dan ternyata ada orang enggak kunut, kenapa? Enggak hafal. Oh, itu lain soal itu. Kalau enggak kunut enggak apa, lain soal itu, lainnya enggak mau ngafalin aja gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Para jamaah, kita lanjutkan ya. Keterangan-keterangan ini penting ya. Alasannya li'annahu asyraka finniyah. Alasannya karena dia mendua ya di dalam niat. Bainal qurbah wa baina ghairiha. Kalau satu niat menghilangkan hadas, yang kedua niat ngadem, kan yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah. Ngadem itu bukan ibadah ya? Iya, ngadem lalu bersih-bersih kan bukan ibadah. Kalau yang satu ibadah, yang lain harus ibadah juga niatnya. Karena mendua niatnya kategorinya beda, maka tidak sah katanya. Kata sebagian yang tidak mengatakan sah gitu. Wa in ahdatsa ahdatsan wa nawa raf'a hadatsin minha. Jadi kalau ada orang hadasnya itu banyak ya. Hadasnya banyak, tapi hadas banyak itu ya sebetulnya cukup dengan satu wudu. Masa batal wudu macam-macam ya. Ada tidur, ada sentuhan, ada buang angin. Kan semua juga wudu sekali kan? Ada nggak orang yang karena wudu, maaf, kentut 2 kali, wudunya 2 kali? Kan enggak. Tetap aja tercover dengan satu wudu itu ya. Ini kayak gitu dibahas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa in ahdatsa ahdatsan wa nawa ma'ruf ahadatsin minha. Jadi kalau hadasnya banyak, niatnya hanya satu. Katanya ada 3 pendapat lah ini. Kayak gini dibahas ya. Ahad 2 yang satu, annahu yasihhu wuduhu. Ini yang kita ikuti selama ini. Walaupun hadasnya banyak, ya wudunya sekali saja. Wudunya dengan niat satu itu sah.
Kenapa li'anal ahdatsa tatadakhalu? Karena hadas itu ya udah, kecuali hadas yang satu lagi hadas besar. Kalau hadas besar memang harus mandi. Tapi kalau hanya buang angin, buang air, besar dan kecil, tidur, itu kan sejenis itu. Cukup dengan satu kali wudu gitu. Wa idar tafa'a wahidun irtafa'al jami'. Ketika satu sudah hilang maka semuanya hilang. Ya, status buang anginnya, status buang airnya, kecil besar semuanya hilang dengan satu wudu. Itu selama ini itu yang kita ikuti. Ya. Walaupun ada pendapat nyeleneh. Apa pendapat nyeleneh itu? Atsani yang kedua, annahu la yasihu, tidak sah. Alasannya li annahu lam yanwi raf'a jami'al hadath, karena dia tidak niat semua hadasnya lah. Kalau ikut pendapat ini ribet. Kenapa? Harus niat begini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari minal bauli warrihi wal mulamasati fardhon lillahi ta'ala. Kan harus detail begitu. Saya niat wudu karena hadas kecil akibat saya kentut, akibat saya buang air, besar dan kecil. Lah masa harus begitu wudu, ribet amat. Jadi karena ini ribet ya sudah, nggak usah pakai susah. Ibadah kok susah? Ibadah udah mending kita udah mau ibadah, masih dipersusah kan? Jadi ini enggak logis pendapat ini ya. Yang mengatakan tidak sah itu. Harus niat ya, enggak harus begitulah ya. Wasali itu yang kedua pendapatnya ya, annahu innawa bi raf'al hadath al awal soha wa innawa raf'al hadas ma ba'dahu lam yasihha. Nah, jadi kalau niatnya hadas yang pertama sah, tapi kalau niatnya hadas yang kedua tidak salah, begitu amat. Ribet amat. Jadi yang paling gampang sudahlah, apapun hadasnya sekali wudu niatnya itu sudah sah gitu. Li'anna alladzi aujabat thaharata huwal awal, karena yang mewajibkan tohar itu yang pertama itu. Dunama ba'dahu, bukan selebihnya, bukan setelahnya itu. Bukan yang kedua dan ketiga. Jadi maksudnya sudah sekali aja terjamak gitu ya. Ya. Ini juga dalam kaitan hukum pidana itu juga begitu, pidana Islam maksudnya. Ada orang melakukan tindak pidana yang harus dihukum beruntun. Ya. Ujungnya itu paling parahnya membunuh orang. Tapi sebelum bunuh pertama ngintip, yang kedua memperkosa, yang ketiga membunuh karena apa? Takut ketahuan. Setelah begitu dimutilasi, dibuang. Nah, itu kan berarti semua kejahatan itu hukumannya diapain? Bagi yang mengatakan ini harus satu-satu, semua itu diinventarisir apa pelanggarannya, lalu hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini. Tapi yang lain nggak usah ribet. Ujungnya mau dimatiin, hukum mati aja langsung. Nah, jadi ada istilah, ada yang al-jabbu, ada yang al-jam'u. Kalau al-jam'u itu digabungkan satu dengan yang lain, diinventarisir, semua dihukum. Tapi kalau al-jabbu diserap, ujungnya mau dihukum mati, ya udah hukum mati aja, nggak usah pakai ribet-ribet gitu. Itu korelasinya seperti itu. Jadi punya beberapa sebab hadas, nah sudah saja pokoknya supaya sah sholat. Nah, niat wudhu selama ini ngomong-ngomong apa ya? Selama ini niat wudhu kita apa? Ya menghilangkan hadas. Hadas apa saja pokoknya. Yang penting kita sudah bisa membedakan kalau hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudhu. Hadas besar ya kita sudah paham, hadas kecil juga kita sudah mengerti. Hanya bagian-bagian ikhtilaf suka kadang-kadang diperdebatkan soal jabat tangan, soal sentuhan gitu. Itu yang masih suka diperdebatkan antar satu dengan yang lain. Dan seterusnya ini sampai di bawah juga masalah mendua niat seperti ini. Intinya bahwa di dalam berwudu kita mesti niat, antara lain niat yang paling konkret adalah liraf'il hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Apapun jenis hadasnya, baik misalnya buang angin, buang air, sentuhan, tidur, semuanya harus berwudu.
kalau ada orang tertidur lelap, apalagi sedang dengerin khutbah, duduknya begini. Kan ada orang yang begitu ya, di masjid duduknya begini nih. Itu dilarang itu. Jadi namanya ihtiba atau al-habwah. Al-habwah itu duduk memeluk dengkul. Ini kan potensial ngantuk. Sudah ngantuk, mungkin juga kalau kentut dia gak terasa. Ya. Makanya kalau Jumatan ini dilarang keras ini. Jadi misalnya memang di antara rangkaian pengumuman itu tolong selain jangan berisik juga jangan terlalu anteng dengan ihtiba memeluk dengkul begini gitu. Udah gitu doanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, lelap jadi gak jadi dengerin khutbah kalau gitu. Ya karena doanya konslet. Mestinya bukan itu. Sudah iktikaf saja di situ dan betul-betul mendengarkan, dan kalau ngantuk masih nggak apa-apa, tidur lelap kalau posisinya begini masih juga sah, ya. Tapi kalau posisinya kayak tadi tidur lelap batal wudunya, apalagi ada juga yang begini di masjid begini ya, nggak sopan banget kayak di warteg aja, jadi batal juga, gitu. Ya, tapi kalau udzur lain lagi ya. Kalau udzur ada orang yang sudah harus di kursi, ada yang posisinya sudah nggak bisa, itu lain soal itu. Jadi jangan pakai hukum yang umum gitu ya. Demikian kita mengkaji ini kan memang tadi mulainya sudah jam 5 kurang seperempat, sudah 45 menit berlangsung persis 45 menit. Kalau ada yang ingin berdiskusi dipersilahkan. Ya. Silakan Pak Basril. Ya, saya dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana? Oh, nanti setelah Bapak terus Pak siapa Pak Basril siapa? Pak Faisal ya. Saya itu hadir waktu beliau nikah. Jadi saya juga mau nyumbang lagu sudah enggak pede karena istri beliau luar biasa nyanyinya ya. Saya mau menyumbang lagu kayak ngajarin orang berenang, ikan berenang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai, dan juga pertanyaan nyambung dari pertanyaan dulu waktu Pak Haji Lubis tuh, yang di ujung setelah Rabbul Hadasil Asgori fardholillahi ta'ala, apakah berlaku walaupun untuk pekerjaan sunat seperti sholat sunnah duha atau ngaji Quran dengan wudhu li Rabbil Hadasil Asgori fardholillahi ta'ala semuanya digebud gitu, atau gimana di ujungnya? Kalau pembahasan barusan mah sebatas li Rabbil Hadasil Asgori, itu yang pertama. Yang kedua, double niat ketika wudhu dan adus di kolam renang, boleh atau tidak? Itu Rabbul Hadas besar dan kecil tuh dalam satu niat, dan juga mungkin dengan kaifiat wudhu dan adus di dalam kolam renang itu boleh atau tidak gitu. Terus referensinya ataupun timbulnya dari mana gitu ya. Terima kasih. Apa terakhir? Yang terakhir apa tadi? Itu yang pertama. Bukan, yang terakhir tadi Pak bilang apa? Dari mana tadi? Ya dari mana? Kalau boleh, itu kan double niat. Oke. Saya hanya penasaran terakhir itu dari mana itu apa? Sumbernya dari mana gitu ya? Itu referensinya. Oke, jadi yang pertama tentang fardhul lillahi ta'ala. Padahal mau sholat sunnah. Sholatnya sunnah. Tetapi walaupun sholat sunat kan wajib wudhu. Betul nggak? Sholatnya sunnah. Tapi untuk sahnya sholat sunnah itu wajib wudhu kan? Berarti fardhul lillahi ta'ala. Tetap gitu. Jadi tetap fardhul lillahi ta'ala. Tetapi kalau misalnya memang betul-betul wudhu hanya untuk sunnah gitu, misalnya sunnah menjaga wudhu, ya sudah lillahi ta'ala saja. Tapi kalau untuk sholat jelas fardhul lillahi ta'ala. Sholat itu tidak sah, sholat itu wajib wudhu walaupun sholatnya sunnah. Kan gitu. Bukan hanya sholat wajib yang wajib wudhu, sholat sunnah pun wajib wudhu gitu. Nah berarti itu fardhul lillahi ta'ala.
baik sholat, termasuk apalagi sholat jenazah. Kecuali mau ikut pendapat Imam Romli yang misalnya saking pengennya ikut menyolati, sementara wudhunya agak susah antri, sudah dimulai sholat saja tapi bukan niat sholat, niat mendoakan. Jadi min jumlatid doa, sholat jenazah tanpa wudhu karena niatnya untuk mendoakan. Ya berdiri aja di situ tapi niat mendoakan. Ikut orang-orang anteng gitu padahal dia bukan sholat tapi mendoakan. Nah itu boleh. Imam Romli mengatakan sholat yang boleh tidak wudhu sholat jenazah tapi jangan niat sholat, niatnya mendoakan. Ya kalau gitu sih nggak apa-apa gitu. Memang begitu pendapat ini. Kemudian yang kedua tentang nyelelep ke kolam renang. Niatnya mandi wajib dan wudhu. Itu ya tidak sah. Pertama harus dipilah mana yang mandi, mana yang wudhu. Yang kedua yang namanya wudhu harus tartib. Kan tartib itu harus mulai dari basuh tangan, kumur-kumur itu kan harus kalau itu enggak itu langsung kena semua kan, enggak ada tartib di situ. Rukunnya enggak kena lah. Karenanya saya tidak mendapatkan satu kitab yang membolehkan dengan kecuali memang ada diskusi ya soal itu, tapi ulama umumnya menyatakan itu menghilangkan tartib. Tartibnya enggak ada kan sekali basah semua ya enggak, itu enggak bisa begitu. Jadi tampak-tampaknya lebih kuat yang mengatakan tidak sah kalau wudhu dengan cara nyelep sekali di kolam renang lalu menghilangkan semua ya wudhunya ya jinabatnya ya. Nah, itu tidak tercover dengan begitu. Itu keterangan-keterangan dalam berbagai kitab ya modelnya seperti itu dan karenanya tertib saja wudhu itu gitu. Ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.